Pendamping hukum GKKD mempertanyakan dua pasal yang hilang dari penuntutan dalam kasus RT Wawan Kurniawan. Tim pendamping hukum dari Gereja Kristen Kemah Daud mempertanyakan dua pasal yang hilang pada dakwaan RT Wawan yang membubarkan paksa ibadah umat dan dugaan penistaan agama di sana. Santi Amer, Ketua GKKD, mempertanyakan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang tadinya ada 4 pasal dalam BAP dan hanya tersisa 2 pasal. Ia menyampaikan Wawan didakwa dengan pasal 167 KUHP tentang masuk perkarangan rumah orang secara paksa dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Sementara pasal yang dimaksud yang telah dihilangkan adalah 156A KUHP tentang penistaan atau penodaan agama dan pasal 175 KUHP tentang pembubaran paksa ibadah. Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan dengan cukup banyaknya jumlah kuasa hukum dari terdakwa yang masuk dan duduk dalam ruang persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung. Dirinya menuturkan, banyak pertanyaan yang diulang-ulang dengan nada yang cukup tinggi. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan pokok perkara. Ia berharap, dalam kasus RT Wawan Kurniawan ini, hakim dapat bertindak adil terutama kepada korban. Lampung, saya Santi Amer Haloho, Ketua Umum Galarua, menghadiri sidang kedua daripada pembubaran secara paksa ibadah di gereja GKKD Lampung. Kami menghadiri secara langsung. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan adalah pertama, tuntutan daripada jaksa penuntut yang tadinya dari Polda itu adalah 4 pasal, ditinggal 2 ya, yaitu pasal 167 KUHP, yaitu masuk ke dalam perkarangan orang secara paksa. Kemudian pasal 335 KUHP perbuatan tidak menyenangkan. Jadi tinggal ini sekarang, tetapi bagaimana prosesnya itu urusan jaksa lah. Cuma kita ini yang mengawal dari awal jadi bertanya-tanya ada apa. Jadi 2 pasal lain itu terkait penistaan agama juga? Ya, 156 sama 175 gitu ya. Termasuk pembubaran paksa 175 dan 156. Nah itu kewenangan jaksa terserah. Tapi bagi kita ini ada sesuatu yang mengganjal di hati. Nah yang kedua adalah di dalam hal persidangan ini kita melihat banyaknya penasihat hukum daripada si terdakwa. Memang tidak ada peraturan yang mengatur itu jumlahnya harus berapa. Ya, tetapi di dalam persidangan saya pikir itu tidak kurang efektif lah. Juga bisa secara psikologis menteror daripada si saksi. Ya, apalagi suaranya kencang-kencang begitu kan tidak harus. Kan dekat biasa-biasa aja ngomong. Terus mengulang-ulangi pertanyaan seperti yang cenderung untuk memojokkan. Ya kalau memang menggali fakta, gali saja fakta. Ya, dan itu jangan membuat suatu pertanyaan-pertanyaan berdasarkan suatu data yang kurang pas. Contoh, itu camat sudah menerbitkan surat izin sementara untuk beribadah selama 2 tahun. Nah tiba-tiba pengacara bilang, tahu nggak kalian bahwa ini sudah dicabut? Apa yang dicabut? Ya, surat izin sementara sudah dicabut. Siapa yang mencabut? Lurah. Masa itu pengacara nggak tahu mana lebih tinggi lurah daripada camat? Ya nggak mungkin lah, ya kan? Nah begini-begini itu yang kita sangat menyesalkan. Ke depannya jangan terjadi begitulah. Dan kalau boleh ditegur oleh hakim atau yang tidak mungkin pejabat yang lebih rendah mencabut surat yang diterbitkan oleh pejabat yang lebih tinggi atau di atasnya. Jadi jangan membuat suatu pembodohan gitu. Dari Bandar Lampung, Agung Ilasul, Saburai TV melaporkan.